Ya, berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah diserahkan ke pihak kejaksaan. Namun lusinan isu tidak sudah menerpa tubuh Polri. Rentetan kasus menyeruak setelah nama Sambo dikaitkan dengan banyak kasus. Kita kulik berbagi fakta dari Indonesia Police Watch dalam berbagi fakta bersama Vika Ramadhani. Selamat pagi Good People. Memang jika berbicara tentang insiden berdarah kasus penembakan Brigadir Yosua di kediaman Irjen Verdi Sambo di Duren 3 hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terkait dengan kasus ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua dari Indonesian Police Watch. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vika dan Good People, selamat pagi. Belakangan juga tersebar nih Pak, adanya dalam tanda kutip Kekaisaran Sambo dan juga Konsorsium 303. Nah, apakah diagram yang tersebar ini pertama mungkin bisa dipertanggungjawabkan, dan kedua apakah memang datangnya justru malah dari internal Polri juga Pak? Jadi gini ya, yang beredar ini kan baru 2 hari apa ya? 3 hari ya? Cukup menggegerkan ya Pak ya? Nah ini sebetulnya kan diawali dengan pernyataan IPW. Jadi kami mendapat informasi Satgasus ini sebagai satu tim Satgas khusus yang menangani kasus-kasus atensi terhadap perkara yang 5 ya. Psikotropika, narkoba, TPPU, korupsi, dan IT ya. IT dan TPPU ini akan berkorelasi dengan judi online. Akhirnya kita minta evaluasi, Kapolri menindaklanjutnya dengan pembubaran. Ya. Pembubaran Satgasus. Ketika dibubarkan kami bilang ini ada dugaan informasi bahwa mereka itu terlibat dalam melindungi judi online dan peredaran narkoba. Kita kemudian dapatkan di tengah masyarakat ada data yang beredar skema Konsorsium 303. Nah kita lihat kontennya ya, format dan konten dokumen yang beredar. Dokumen tersebut formatnya dalam bentuk skema yang dibentuk itu mirip dengan skema yang biasa dibuat oleh petugas polisi untuk membuat paparan gelar perkara atau paparan kepada dalam rapat ya. Yang kedua, konten daripada isi dari dokumen yang beredar ini memuat data yang cukup banyak dan cukup akurat ya. Betul. Nama pihak-pihaknya sampai nomor handphone ya, apa kemudian tindakan pihak-pihak itu dan apa saja yang dilakukan. Kita kan melihat tadi mungkin dugaan-dugaan awal seperti obstruction of justice. Betul. Ada juga relasi kuasa di dalam kasus ini. Dan FS menjadikan tersangka juga IPW yang betul sekali. Ya, nah akhirnya adanya dugaan aliran dana ini apa Pak yang mendasari? Jadi begini ya, ini kan ya kembali lagi sebagai geng mafia, kerja mereka sistematis ya. Karena sistematis mereka merasa perlu mengamankan kasus, mengamankan FS supaya tidak terkena kasus hukum karena dia adalah komandannya nih ya. Maka selain operasi mempengaruhi ya, juga operasi perlu ada operasi penyebaran dana ya, penyebaran dana. Nah, operasi penyebaran dana yang sudah terungkap baru 2. Yang satu kepada LPSK, satu kepada pelaku itu sendiri. Betul. Ya. Nah Pak, kalau kita akhirnya tarik maju lagi tentang sudah ditetapkannya Ibu PC menjadi tersangka di pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55 dan juga 56. Itu lumayan ya Pak ya, beratnya kerasa ya. Ini gimana sih Pak? IPW telah memprediksi tidak. Oh gitu, justru malah di luar prediksi. Di luar prediksi IPW. Berarti ini cukup mengejutkan atau bagaimana mengejutkan Pak? Buat saya ya. Ketika awal melihat Bu PC ini, saya melihatin dia itu korban sebetulnya tekanan suaminya, FS. Kita harus menghargai, mengapresiasi kerja tim sus juga yang menetapkan Bu PC sebagai tersangka. Itu adalah satu implikasi hukum yang tidak bisa terhindarkan. Yang kedua lagi nih terkait dengan perempuan anak-anak. Saya sangat care pada nasib anak-anak. Ya. Saya merasa sedih ya. Ini tragedi kemanusiaan buat keluarga Yosua dan buat anak-anak FS dan PC. Mereka hancur lebur loh. Tapi yang terakhir Pak, mungkin berarti masih ada Pak harapan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik. Jadi harus dong ya kita, karena Polri ini institusi yang harus kita jaga bersama karena dia akan tetap ada sampai negara Indonesia ini tenggelam, entah dimakan
zaman kiamat ya. Indonesia selama masih ada, Polri tetap ada. Karena memang konstitusi kita sebagai negara hukum memastikan institusi Polri itu tidak bisa tidak ada. Nah, optimisme harus dibangun ya. Walaupun kita mengkritik, tetapi IPW menyatakan optimisme untuk adanya Polri sebagai bayangkara negara ya, dengan triberatanya itu harus kita tetap gelorakan, tidak boleh putus asa. Dan IPW akan menjaga itu terus selama IPW ada. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ya, sudah selamat meluangkan pagi. waktu Ya. bersama kita. Itu tadi Good People perbincangan kita bersama dengan Pak Sugeng Teguh Santoso tentang bagaimana sih berjalannya kasus Brigadir J ini, dan semoga memang dengan terus bergulirnya kasus menguak fakta-fakta baru bisa juga mengembalikan kepercayaan publik pada institusi Polri. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih, Selamat pagi. selamat pagi.